Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita aturkan ya, karena hari ini masih diberi kesehatan. Ataupun yang kemudian mungkin kemarin lagi sakit, hari ini diberi kesehatan kembali ya gitu kan. Karena sakit itu juga bagian dari nikmat, sehat itu juga bagian dari nikmatnya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam pengikutnya istiqomah. Ya, alhamdulillah, temuan pertama kita di semester 2 ya. Yang kemarin rencananya ini kita mau masuk, ya kan? Sudah mau masuk persiapan, sudah dibuatkan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya namanya kita sudah persiapkan, ternyata kondisinya berubah lagi, ya kan? Itu. Makanya di setiap doa-doa teman-teman itu diselipkan semoga pandeminya cepat berakhir, ya. Jadi enak kita mau ngapa-ngapain, ya kan? Ini mau apa namanya? Mau ini aja susah liburan, ya kan? Harus hati-hati. Sekarang gak hanya yang dari luar kota yang harus kita waspadai, tetapi dari dalam kota juga, ya kan? Karena sudah transmisi lokal, artinya penyebaran di dalam kota. Ya, semoga cepat berlalu, kita cepat masuk kembali. Yang kemarin sudah satu saja bagikan soal-soal latihan juga, silakan kalau mau dikerjakan duluan boleh, ya, seperti itu. Tapi ingat pakai cara yang matematika biar nanti tidak lupa cara jawabnya ya. Jangan sampai cuma centang-centang aja yang matematika, nanti tidak tahu cara jawabnya. Untuk ujian sekolah tingkat Kota Bontang belum ada dikabari lagi ya. Kalau ditunggu aja. Nanti yang penting persiapkan. Ya kalau tahun lalu itu ijazahnya nilainya 1, jadi 1 dengan nilai rapot ya. Jadi nilai rapot sama nilai ijazah itu digabungkan. Nilai ujian. Jadi nilai rapot sama nilai ujian itu digabungkan. Nanti dapatlah nilai ijazah. Ya. Nilai rapot itu dari nilai tugas. Ya kan? Nilai tugas sama nilai ulangan. Ya, makanya nanti yang tugas-tugasnya kemarin semester 1 masih banyak kosongnya. Mohon diperhatikan ya. Nanti ustadznya bingung ngisinya pakai yang mana, ya kan? Kalau tugasnya nggak diselesaikan. Karena tugas itu berdampak juga pada nilai rapot. Ya, walaupun nilainya 70, itu masih rendah ya, karena sekarang kita itu harusnya berada pada kisaran 80 atau 90 sampai 100 nilainya ya. Itu. Itu karena dibantu nilai tugas. Ya mungkin nilainya rapotnya 70 ya, masih di bawah KKM. Mohon diperhatikan rapotnya di bawah KKM itu karena nilai tugasnya mungkin nggak ada, ya kan ya, seperti itu. Jadi yang nilainya masih 70 ataupun yang di bawah KKM itu kemungkinan karena nilai tugasnya tidak ada, makanya masih di bawah KKM. Ya, mohon diperhatikan yang nilainya masih di bawah KKM. Itu aja dari pembukaan dari Ustadz. Semoga diperhatikan karena bentar lagi nih ujian ataupun sudah masuk SMP lagi ya. Nggak terasa, baru kemarin kelas 6, sudah mau SMP. Belum sempat ketemu lagi
ya, seperti itu. Ya itulah ujian untuk kita sekarang. Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan materi PKN, ya. Kelihatan di layar. Nah, ini ada di modulnya teman-teman, ya. Kita akan belajar tentang organisasi. Pernah dengar kata organisasi ya? Organisasi apa aja biasa didengar kira-kira? Apa Ira? Yang pernah didengar organisasi apa? Dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Enggak, namanya ya, organisasi ya. Coba kalian lihat-lihat di sekitar. Organisasi sepeda ontel. Lain ya, organisasi FPI ya, FPI itu organisasi. Kemudian apa lagi? Ya, pencak silat juga ada organisasi. Ya, kalau kita itu dan lain sebagainya ya, organisasi. Yaitu berarti yang kalau kalian perhatikan di layar, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu orgon yang berarti alat ya, yang dikatakan sebagai suatu kerjasama, alat yang digunakan untuk kerjasama. Oleh karena itu, di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang kemudian sama tujuannya atau visinya sama, ataupun kesukaannya sama, ya kan? Organisasi pencaksilat ya karena dia suka, orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang menyukai pencaksilat, ya kan? Gitu, ya. Jadi apa namanya? Kalau campuran berarti namanya lain organisasi, ya kan? Seperti itu. Organisasi juga nanti jelas ya strukturnya. Struktur jelas, nanti ada ketua, bendahara, ya ketua itu yang memimpin, ada bendahara juga, dan anggota dan lain sebagainya. Ada ketua-ketua bidang, ya kan ya, ketua divisi atau ketua departemen, ya. Nah, yang di apa namanya, yang dimiliki oleh orang-orang yang kemudian memiliki satu visi. Ya, kayak tadi orang-orang yang kemudian senang pencaksilat nih, suka pencaksilat, maka dia bikin organisasi pencaksilat. Jadi di dalam situ ada ketuanya, ya, seperti itu. Setiap organisasi memiliki jumlah tertentu. Ya biasanya mereka merekrut, ya, yang mau masuk organisasi ini harus harus isi formulir dulu, ya kan, seperti itu dan lain sebagainya. Ya, setelah masuk mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, ada beberapa kewajiban anggota, ya, saling menghargai, menaati, ya, menaati peraturan, ya, seperti itu. Jadi setiap organisasi itu punya peraturannya masing-masing. Jadi kalau nggak menaati peraturan ya dia dikeluarkan, ya kan, dan dikeluarkan dari organisasi. Ya mungkin saja suatu saat bisa kembali lagi atau mungkin di blacklist ya. Kalau di blacklist sudah nggak bisa. Ya. Kemudian kewajibannya melaksanakan organisasi. Nanti kalau dia tidak melaksanakan berarti kemungkinan dijadikan pasif. Ya, pasif itu tidak melaksanakan kegiatan organisasi. Kalau sudah pasif, ya bisa jadi dia dikeluarkan dari anggota. Ya kan? Dan ngapain masuk ini? Apa namanya? Nggak ngapain masuk organisasi kan? Seperti itu. Ya, jadi sudah masuk organisasi ya ikutin kegiatannya. Kalau nggak ikut kegiatannya ya kemungkinan bisa dikeluarkan gitu kan ya. Nah, kemudian ada haknya mengikuti pemilihan.
ya, haknya mengikuti pemilihan pengurus organisasi, kemudian mengemukakan pendapat, kritik dan saran, mengikuti kegiatan. Jadi hak-haknya itu mengikuti kegiatan, dia bisa mengikuti kegiatan webinar, ya kegiatan sosial dan lain sebagainya, gitu kan ya. Memenuhi hak. Jadi dia berhak mengikuti, walaupun dia tidak dapat apa namanya, nggak ada nggak dapat informasi, dia harus dapat undangan gitu kan ya. Harus setiap anggota harus dapat undangan kegiatan. Itu haknya. Kemudian terkait pengurus, ya tadi yang saya sampaikan di awal, pengurus itu ada ketua, ya kan ya, dan lain sebagainya, yang dipilih melalui pertama voting. Voting itu pemilihan pengurus pemungutan suara, ya suara terbanyak biasanya kan seperti itu. Misal Fahmi sama Irul nih mau diangkat jadi ketua, ya kan ya, ketua kelas, kita belum ada ketua kelas. Nah, melalui voting berarti nanti dalam satu kelas itu ada 25 orang. Nanti suara terbanyak itulah yang dipilih, ya kan? Seperti itu. Jadi nanti setiap satu orang itu ditanyain atau di pungut suara kayak pemilihan itu, nanti dihitung suaranya. Ya, siapa yang terbanyak dia yang dipilih, ya terpilih. Kemudian secara aklamasi. Ya, secara aklamasi. Suara Ustadz masih kedengaran ya? Fahmi, suara Ustadz kedengaran? Kencengin jempol aja. Ya, aklamasi itu, ya tadi ada voting, aklamasi itu penunjukan langsung, ya kan ya? Gitu. Jadi tidak ada voting-votingan lagi, penunjukan langsung oleh anggota, semua anggota. Jadi semua anggota ini sepakat langsung menunjuk Irol misalnya, kadang langsung menunjuk Irol jadi ketua kelas, nggak ada lagi ambil voting, karena semuanya sudah sepakat, sepakat, ya, karena satu suara semuanya. Ya, kalau voting itu dilakukan jika ada suara yang berbeda. Misal, bagaimana kalau Irul dijadikan ketua kelas? Ada yang sepakat, misalnya Aira, nggak sepakat Ustaz. Nah, berarti nanti ada kita ambil voting kalau seperti itu. Ya bisa dipahami ya antara voting dan aklamasi. Jadi kalau masih ada yang berbeda pendapat, maka dia diambil voting. Tetapi kalau semuanya sepakat, ya aklamasi namanya. Sepakat Irul, semuanya sepakat Irul jadi ini apa namanya ketua kelas misalkan. Nah, jadi nggak ada penghitungan suara lagi, langsung diangkat gitu kan. Seperti itu. Itu bisa untuk pemilihan ketua dan pengurus lainnya ya. Kemudian ada jabatan-jabatan yang tadi saya sampaikan, ada ketua, yaitu pengurus organisasi yang memimpin. Ya, jadi memimpin organisasi. Jadi kemampuan memimpin ya. Ya, karena ada kemampuan memimpin, mengatur atau memanajemen organisasi. Jadi nanti apa namanya? Istilahnya nahkodanya gitu kan yang mengurusi. Ada bertanggung jawab ya keberlangsungan organisasi. Ya, jadi ketua harus bertanggung jawab keberlangsungan organisasi sama organisasinya sendiri ya, seperti itu. Kemudian memimpin rapat. Ada wakil ketua jika dibutuhkan ya. Ada wakil ketua. Karena nanti tugasnya ini yaitu membantu ketua, kemudian menggantikan tugas ketua jika ketua berhalangan ya. Contoh misal wali kota dan wakil wali kota. Misal ketika itu ya masih Bunda Neni ya. Misal Bunda Neni sebagai wali kota diminta untuk apa namanya? Memberi sambutan di kegiatan Cahaya Fikri. Tapi Bunda Neni berhalangan. Ya maka bisa digantikan oleh wakil ketuanya, ya kan? Itulah tugas salah satu tugas wakil ketua. Tidak, bukan hanya menggantikan itu ya, tapi gantikan posisi yang lain ya. Misalnya apa namanya? Ketua lagi pergi keluar daerah, maka wakil ketua yang memimpin rapat, mengatur ini dan lain sebagainya.
Kemudian sekretaris, ya membuat agenda, membuat surat-surat, membuat pokoknya sekretaris ini yang berhubungan dengan administrasi, ya, yaitu surat menyurat, membuat agenda atau daftar kegiatan dan lain sebagainya. Ada bendahara, yaitu mengurus keuangan, ya, ada dana masuk dicatat, dana keluar dicatat, pelaporan, ya membuat laporan keuangan, ya biasanya di akhir kepengurusan atau di akhir tahun, ya. Dan kemudian ataupun juga mencari usaha dana, ya biasanya organisasi kan juga misalnya butuh dana gitu untuk kegiatan. Jadi bendahara mengusahakan bagaimana caranya. Misal bendahara membuat program apa namanya iuran wajib, ya iuran wajib anggota atau pengurus. Ya, misalnya 5.000 per minggu. Jadi setiap anggota wajib membayar iuran, ya. Iuran wajib 5.000 per minggu. Nah, itu biasanya. Jadi untuk kegiatan juga dananya itu. Kemudian ada anggota lain, ya, yang dimasukkan ke dalam seksi-seksi, ya. Biasanya ada setelah ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, yang lainnya ada namanya ketua bidang atau bisa juga disebut ketua departemen atau bisa juga disebut ketua divisi atau juga biasa disebut ketua seksi-seksi, ya, bukan pakaian seksi lain, ya. Itu namanya seksi-seksi, beda dengan seksi, ya. Seksi ini adalah bagian-bagian, ya. Kalau seksi-seksi beda dengan seksi. Kalau seksi-seksi itu adalah bagian-bagian artinya, ya. Bagian-bagian namanya. Jadi ketua bagian, ya. Seperti itu. Ada namanya nanti kalau kalian SMP atau SMA nanti bisa dibentuk misal ketua kelas, ya. Kemudian ada bendahara, ya pasti nanti ada namanya seksi kebersihan, seksi keamanan, ya, seksi keagamaan, ya, seperti itu. Itu artinya bagian, ya. Jadi jangan kaget nanti di SMA, biasanya SMA umum, ya, nanti dibentuk tadi ketua kelas, bendahara, sekretaris, seksi ini, seksi keagamaan, seksi kebersihan. Dia yang mengatur, misalnya seksi kebersihan, mengecek kebersihan setiap hari, membuat jadwal piket kelas, piket menyapu, ya biasanya seperti itu. Kalau sudah SMA, ya, jadi dia yang buatkan. Jadi bukan guru lagi kalau SMA itu, nanti bagian seksi kebersihan yang buat jadwal piket, ya, kelas itu. Ya. Kemudian organisasi melibatkan banyak orang yang tidak bisa berjalan jika tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya kan? Jadi organisasi di dalamnya orang-orangnya harus bekerja sama dengan baik. Kalau nggak bekerja sama dengan baik, maka organisasinya bubar, ya. Itu harus bagus. Pemilihan ketua ketika sudah pemimpinnya dipilih, maka ya sudah harus diterima, ya. Ada biasanya gitu kan organisasi ketuanya sudah dipilih tapi ada yang tidak nerima, ya, seperti itu, ada yang tidak suka dan lain sebagainya, ya, jadi tadi organisasinya pecah, ya, dua kubu, kemungkinan bisa bubar juga karena seperti itu, karena tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya. Kemudian selanjutnya organisasi mempunyai tujuan yang jelas, ya, sesuai dengan kemauan anggotanya, ya. Misal tadi organisasi pencaksilat, tujuannya sih apa? Mengembangkan Pancasila, mewariskan, ya, mewariskan Pencaksilat, artinya biar Pencaksilat ini dikenal banyak orang, ya, seperti itu. Itu adalah tujuan-tujuan, salah satu contoh, ya, misal tadi dari organisasi Pencaksilat. Selanjutnya manfaat organisasi, ya, tadi menambah wawasan, mengembangkan bakat, ya,
menambah teman, ya penting juga karena biar banyak temannya, ya seperti itu. Belajar menghormati orang lain, menghargai orang lain ya tadi. Kalau tidak menghormati orang lain atau menghargai, maka tadi ketika ada pemimpinnya sudah dipilih, ya tadi dia nggak setuju ya, itu berarti tidak menghormati atau menghargai. Kemudian mudah bergaul, ya. Melatih kemandirian, melatih kedisiplinan. Karena nanti di dalam organisasi biasanya ya kalau yang bagus biasanya ada nanti pelatihan kepemimpinan. Itu adalah melatih calon-calon pemimpinnya. Ya, pemimpin juga harus dilatih. Ya, tidak hanya biasanya di organisasi pemimpin harus dilatih, tidak hanya langsung jadi pemimpin. Kemudian kita bisa membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadi dengan berorganisasi ini organisasi yang bermanfaat ya. Ya, nanti hasilnya bermanfaat. Makanya kita harus pintar-pintar memilih organisasi atau membentuk organisasi. Ya, jangan sampai nanti membentuk organisasi yang tidak bermanfaat, harus bermanfaat. Kemudian menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh. Ya, seperti itu. Karena kegiatan organisasi banyak. Kalau ngeluh nanti ya tadi nggak berjalan organisasinya. Kita didasarkan pada undang-undang ya pasal 28. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yaitu ada undang-undangnya, jadi kita bebas berserikat atau berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat ya, harus sesuai, ya tidak boleh ada kekerasan di dalamnya seperti itu. Ya, nanti kalau ada kekerasan ya masuk lagi ke pasal ini, kekerasan. Kemudian ini contoh organisasi di lingkungan sekolah. Ya, koperasi sekolah biasanya seperti itu. Ada menyediakan ya kalau kita belum ada koperasi ya. Ya nanti kalau di sekolah-sekolah negeri biasanya ada koperasi sekolah. Menyiapkan alat tulis, seragam, nanti dibelinya di situ. Kemudian UKS, usaha kesehatan sekolah ya. Nanti ada yang apa namanya? Siswa-siswanya ya, pengurus UKS. Ya, kalau mau tahu lengkap nanti kalau di SMA ada pengurus UKS, pengurus pramuka. Kemudian pramuka ya. Nah, biasanya kalau sudah di SMA ya, ini ada pengurusnya. Kalau masih SD biasanya masih sama guru ya kan. Seperti itu. Kalau pramuka nanti SMA ada ketuanya. Nah, ada juga kegiatan-kegiatannya perkemahan Sabtu Minggu kalau teman-teman sudah pernah ini ya berkemah. Nah, kemudian nih umurnya siaga 7 sampai 70 tahun penggalang ya. Berarti kalian sudah termasuk penggalang ya, sesuai umurnya. Penegak, pandega, kemudian orang dewasa, pembina disebut orang dewasa disebut pembina ya. Jadi ada pembina kayak ustaz-ustazahnya. Kemudian komunitas sekolah, organisasi yang didirikan oleh beberapa orang tua ya membantu sekolah ya. Kayak di sekolah kita sudah ada pemita. Tujuannya ya yaitu kemudian untuk membantu perkembangan sekolah. Ya gitu terkait organisasi. Tadi ada ngechat. Oh, Ridho salah ya. Chatnya Ridho. Ya tadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait organisasi? Ya nanti kalau kalian sudah mulai dewasa bisa bentuk organisasi. Ya tapi organisasi yang bermanfaat ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti latihan-latihannya ya hari ini latihan mudah aja, pilihan ganda. Jadi kalian tinggal klik 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 selesai. Tapi harus dibaca ya. Jangan asal klik, harus dibaca dan dipahami. Biar nanti sambil lengket-lengket lah ilmunya. Itu ya. Jangan asal klik. Ada yang tanyakan, Opik?
Sudah jelas? Materinya Ustaz ditaruh di set juga ya, ataupun buka modul. Ustaz lupa halaman berapa, nggak bawa nggak bawa modulnya ini. Ya, ada di modul juga itu. Atau nanti Ustaz kasih ini, Ustaz sudah taruh di ini, sudah taruh di set. Untuk latihannya silakan buka setnya Ustaz. Nanti itu ada latihan ya. Silakan diisi latihan ringan aja sambil ya nggak perlu ribet-ribet. Jadi kalau misalnya merasa benar diklik. Kalau jawabannya pilihan ganda ya. Siva, ada yang ditanyakan? Ya ya. Ya. Harus ditingkatkan lagi belajar ini volumenya karena kita bentar lagi mau. Kalau nggak ada, walaupun nanti ujian sekolah tingkat bontang nggak ada, tetapi tetap nanti ada ujian dari sekolah, ya, biar untuk standar kelulusan. Makanya itu tetap belajar. Nanti matematika 2 kali seminggu, ya. Kalau kita pelajaran biasa, kalau masuk sekolah matematika itu 4 kali seminggu, ya, gitu. Jadi 4 kali seminggu kalau kalau kita sekolah, ya kan? Ini masih 2 kali seminggu karena banyak materi yang harus diselesaikan. Ya, kami ada yang tanyakan? Enggak ya? Sudah paham semua terkait organisasi? Nah, jadi kalau misalnya kalian kan ada juga yang organisasi namanya ODOTS ya, yang sudah pernah itu. ODOTS itu adalah organisasi, kalau kepanjangannya One Day One Juice. Jadi orang-orang yang kemudian satu visi yang pengen baca, ya yang visinya adalah menuntaskan satu hari satu juz, ya membaca satu juz. Jadi mereka membentuk ODOTS namanya. One Day One Juice ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Jadi organisasinya adalah kemudian tadi untuk menuntaskan satu hari satu juz. Jadi orang-orang yang pengen menuntaskan masuk di situ. Nanti ada evaluasinya dan sebagainya. Itu salah satu contoh organisasi yang bermanfaat. Nanti kalian bisa juga buat ya, gitu. Atau Zaki kan buat YouTuber bontang, ya kan? Tapi yang bermanfaat ya, dan sebagainya. Ya, termasuk dalam apa namanya hobi kalian ya cari gitu kan ya. Atau buat nanti hobinya apa, buat organisasinya. Gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya dari Ustaz cukup jaga kesehatannya ya, karena nambah lagi nih, nambah lagi. Ya semoga sehat selalu. Nanti yang baru masuk, videonya Ustaz upload di site ya. Nah, udah yang baru masuk, upload di site kalau pengen lihat penjelasannya. Ya, Amel. Assalamualaikum Amel. Suara Ustaz kedengaran? Nah, ini penjelasan dari Ustaz sudah selesai. Nanti kalau mau lihat materinya ada di site Ustaz ya. Sama ininya apa namanya? Sama videonya nanti Ustaz upload ya, seperti itu. Jadi sudah semester 2, tugas-tugasnya diperhatikan karena nanti tugasnya juga bantu nilai ijazah ya kan? Seperti itu. Tugasnya bantu nilai ijazah. Ya, sama bantu nilai rapot yang kemarin. Kalau kalau kalian cek nilai rapotnya masih di bawah KKM atau 70, itu karena mungkin nilai apa namanya? Karena nilai tugasnya banyak yang kosong, ya. Karena sebentar lagi nih ujian, ya. Kan 90 hari lagi ya 89 lah itu masuk puasa. Kemungkinan ujiannya sebelum puasa.
Ya, itu karena itu ditingkatkan lagi belajarnya. Yang masih ogah-ogahan ya semangati bagaimana caranya. Ya, seperti itu. Karena mau masuk SMP, siap-siap ya. Waktunya terus berjalan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini siapa titik ini? Titik. Yang pakai nama titik biasanya siapa? Beda ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ustaz akhiri kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bertemu lagi matematika ya, matematika terkait ini apa namanya? Bangun datar, silahkan dibaca duluan ya, bagusnya baca duluan nanti langsung ditanyakan kalau ada yang bingung ya. Oke. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tutup ya.